warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat bukan? Ibu harapkan kalian tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Karena belajar di rumah itu tetap harus dalam kondisi sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih ingat nggak ciri-ciri dari pembelahan mitosis itu? Benar sekali, pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang sifat sel anaknya mirip dengan sel induknya. Nah sekarang coba, ada nggak kira-kira sifat sel anak yang berbeda dengan sifat sel induknya? Nah benar sekali. Ya jawabannya ada. Ya, bagaimana caranya? Lewat mekanisme apa kira-kira? Sifat sel anak berbeda dengan sel induknya. Nah, pada hari inilah kita akan mempelajari tentang hal tersebut. Nah, sebelumnya silahkan kalian lihat gambar berikut ini. Ya, coba diamati betul-betul. Di situ ada dua buah gambar tentang tanaman yang satu jenis namun berbeda usianya. Ya, yang satu tanaman muda dan yang satu sudah berbunga. Kira-kira apa perbedaan dari kedua tanaman tersebut? Nah, benar sekali. Untuk tanaman yang sudah berbunga, itu menandakan bahwa tanaman itu sudah mengalami perkembangan, sudah dewasa, dan sudah bisa menghasilkan sel kelamin atau sel gamet. Ya. Nah, bagaimana sekarang? Apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita rumuskan tujuan pembelajaran bersama-sama. Ya. Jadi, berdasarkan yang kalian pahami tadi tentang gambar, nah, bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang proses pembelahan meiosis. Ya, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis proses pembelahan meiosis 1. Tujuan yang kedua, siswa mampu menganalisis proses pembelahan meiosis 2. Dan tujuan yang ketiga adalah siswa mampu membedakan proses pembelahan mitosis dengan meiosis. Lalu tujuan yang terakhir adalah siswa mampu mengamati bagaimana proses pembelahan meiosis pada manusia. Ibu sudah membagikan link video yang berisi tentang proses pembelahan meiosis dan bisa kalian akses melalui akun Google Class masing-masing. Oke, nah sekarang ibu kasih kalian waktu untuk betul-betul mengamati dan memahami bagaimana proses pembelahan meiosis tersebut. Silahkan kalian buka akun Google Class masing-masing. Baik, gimana anak-anak? Sudah lihat kan? Sudah tonton videonya? Nah, sekarang apa yang bisa kalian simpulkan terhadap video tersebut? Apabila sekarang, coba ibu akan memberikan gambar di samping. Nah, coba kalian amati. Di samping ini adalah gambar proses pembelahan meiosis secara keseluruhan. Kalian tahu bahwa proses pembelahan meiosis seperti yang kalian amati pada video tersebut ada beberapa macam. Ya, secara garis besar ada dua tahap, yaitu meiosis 1 dengan meiosis 2. Kalian bisa lihat rangkaian meiosis 1 ya, mulai dari profase 1 hingga telofase 1. Lalu dilanjutkan sitokinesis, pembelahan atau pembagian sitoplasma. Setelah itu lanjut ke tahap profase kedua. Dilanjutkan hingga akhir, yaitu telofase 2, sehingga didapatkan 4 sel anak dengan sifat dan karakteristik yang berbeda dengan induknya. Nah, begitu. Sekarang coba amati, ada gambar satu lagi. Silakan. Nah, di situ ada gambar satu keluarga. Apa yang ada di benak kalian? Coba. Adakah perbedaan? Adakah hal-hal yang mencolok dari gambar tersebut? Nah, benar sekali. Dalam satu keluarga terdapat
perbedaan ciri fisik. Ya, apa kira-kira kaitannya hal ini dengan yang sudah kalian pelajari? Ya, nah sekarang Ibu kasih kesempatan kalian untuk berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian, membahas tentang permasalahan yang ada di hadapan kalian ini. Nah, silakan kalian memanfaatkan LKPD yang sudah Ibu bagikan di akun Google Class masing-masing. Nah, pada saat kalian melaksanakan diskusi secara berkelompok, kalian bisa memanfaatkan sumber-sumber literatur secara online. Misalnya, Ibu sudah bagikan file handout dan file e-book melalui Google Class. Lalu selain itu kalian juga bisa menggunakan search engine atau Google. Nah, di situ kalian bisa mencari hal-hal apa saja yang berguna untuk sumber literatur dari pemecahan masalah tersebut. Nah, sekarang Ibu buka sesi presentasi. Untuk sesi presentasi ini Ibu berikan kesempatan kepada perwakilan tiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang silakan untuk kelompok pertama bisa mempresentasikan dulu hasil diskusinya. Baik, untuk selanjutnya nanti silahkan kelompok lain untuk menanggapi bagaimana hasil presentasi kelompok 1. Ya. Nah, untuk yang kelompok lain ada tanggapan untuk kelompok 1 atau ingin menambahkan pendapatnya? Nah, baik anak-anak, setelah Ibu lihat dan Ibu amati bagaimana proses diskusi kita pada hari ini. Nah, Ibu bisa ambil kesimpulan bahwa memang suatu permasalahan yang muncul akan bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Ya. Nah, pada hari ini kita membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan pembelahan meiosis. Dan kalian tadi sudah melakukan analisis, mendiskusikan dengan kelompok hal-hal apa saja yang harus diselesaikan ya terkait pembelahan meiosis. Maka di sini Ibu akan memberikan kesimpulan ya tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, setelah kita mendiskusikan tentang terkait materi pembelahan meiosis, dapat Ibu simpulkan bahwa pembelahan meiosis itu adalah pembelahan yang bersifat reduksi. Artinya apa? Hasil genetik dari sel anak atau keturunannya itu adalah setengah dari sel induknya. Ada pengurangan jumlah kromosom. Nah, untuk sifat atau ciri dari sel anak berbeda dari sifat induknya. Seperti itu. Bagaimana perbedaan antara mitosis dan meiosis, baik menyangkut jumlah sel anak yang dihasilkan atau menyangkut jumlah kromosom yang dihasilkan. Untuk mitosis dihasilkan jumlah kromosom diploid, sedangkan meiosis dihasilkan sel anak dengan jumlah kromosom haploid. Baik anak-anak, untuk lebih memperdalam materi yang sudah kalian dapatkan, sekarang Ibu akan melakukan penilaian atau evaluasi secara tertulis. Ya, evaluasi penilaian harian, di mana filenya sudah Ibu bagikan melalui akun Google Class masing-masing. Nah, untuk itu Ibu kasih kesempatan kalian untuk mengerjakan soal penilaian harian tersebut. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Oke. Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama sebagai penutup dan ungkapan rasa syukur kita ke atas kegiatan pembelajaran hari ini yang telah berjalan dengan lancar. Oke, berdoa mulai. Selesai.
Nah, anak-anak, untuk mengingatkan bahwa pertemuan kita selanjutnya adalah tentang pewarisan sifat, maka Ibu ingatkan kalian untuk membaca terlebih dahulu materinya sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.